sahabat semuanya? Sehat? Gimana liburan? Kurang. Ya, kurang lama. Kurang apa? Kurang 2 tahap. Kurang efektif liburannya. Kenapa? Karena nggak belajar ya di rumah ya. Insya Allah, kalau saya sih efektif banget soalnya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang nggak masuk 2 orang. Oke, siapa? Farhan sama Javier. Masih di rumah masing-masing atau sakit? Masih di rumah. Tapi ada informasinya ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Apa? Gimana? Ada informasi? Nggak sakit kan? Di rumah. Oke. Baik. Kita langsung saja mulai ya pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan membahas hari ini yaitu pembahasan terkait dengan sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi manusia mungkin kita akan lihat dari gambar yang akan saya tunjukkan dulu sebentar sebelum kita jelaskan apa itu sistem ekskresi manusia. Ya, oke. Coba kita lihat gambar yang di samping ya, yang kita lihat sama-sama di depan. Ini ada yang 3 gambar yang merepresentasikan apa itu sistem ekskresi. Ini gambar apa yang merepresentasikan sistem ekskresi? Keringat. Keringat. Good, setuju nggak yang lain? Oke, setuju ya. Yang kedua, ini udah bocorannya ya. Row kedua, apa ini? Yakin ini urin? Tahu dari mana? Siapa tahu ini jeruk. Dari mana tahu ini urin? Ya ada tulisannya di sini urin ya. Ada keterangannya. Oke. Berarti ada yang pertama adalah ada keringat. Ya. Yang kedua adalah ada urin. Dua-duanya punya satu common point. Apa? Cairan. Kita lihat ya. Yang pertama ada apa? Keringat. Yang kedua ada urin. Yang ketiga ada CO2. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Kira-kira kalau melihat ketiga zat yang dikeluarkan, apa hubungannya zat-zat ini dengan sistem ekskresi? Jadi apa sih sistem ekskresi itu? Apa? Yang keras? Pembuangan. Apa yang dibuang? Cairan. Apakah hanya cairan? CO2? Zat. Oke, sampah. Apalagi? Zat beracun. Ada sampah, ada zat beracun. Ada tadi kata-kata tidak berguna, ya. Jadi apa? Ada nggak bisa menyimpulkan sistem ekskresi itu tentang apa? Ya, silakan. Pembuangan zat yang udah nggak dipakai. Benar sekali. Jadi sistem ekskresi adalah sistem yang mengatur proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak dipakai atau tidak diperlukan. Kalau sini sudah tahu semuanya. Nah, sekarang kita lihat untuk supaya lebih gampang, saya akan arahkan untuk belajar menggunakan peta konsep atau bahasa Inggrisnya apa? What is it called in English? Mind mapping. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk nanti ketika kalian berdiskusi, saya minta kalian berpikirnya menggunakan mind mapping. Ya, jadi diskusi dengan teman-teman, tapi coba suguhkan dalam bentuk peta konsep. Jadi yang akan kita lakukan hari ini ada 4 tujuannya. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem ekskresi pada manusia yang sudah kalian deskripsikan tadi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Tadi sudah ditebak-tebak, ya. Yang ketiga, menjelaskan, ini penting, fungsi jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi manusia. Dan yang paling penting nomor 4 nih, mengaitkan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Good. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama. Sekarang kita akan coba melihat video bersama-sama. Tolong perhatikan semuanya ke depan. Ini nanti akan menjadi bahan diskusi kalian, ya. Ini adalah tentang salah satu kegiatan yang kalian lakukan, yaitu ekskresi, ya. Jadi coba masalah apa yang bisa muncul dari informasi yang disampaikan dalam video tersebut,
dan kita akan coba diskusikan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kebelet pipis itu perasaan yang super nggak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya, bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan kuning yang disebut urin ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuh kita. Kalau udah keisi penuh, otak kita bakal ngerespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar nggak ada yang keluar tiba-tiba. Dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis? Dan apakah itu bahaya buat tubuh kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi penyakit loh. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air, dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi nggak ikut ujian penting yang larang kita buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Sebenarnya bukan hanya menahan buang air kencing aja yang bisa menyebabkan penyakit yang menyerang organ sistem ekskresi. Seperti yang udah kamu ketahui, organ sistem ekskresi nggak cuma ginjal aja, tapi juga ada kulit, paru-paru, dan hati. Nah, keempatnya harus kita jaga agar kita tidak mengalami macam-macam gangguan sistem ekskresi. Setelah ini, coba deh kamu diskusikan apa aja macam-macam gangguan pada sistem ekskresi manusia. Kira-kira kalau dari video tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul terkait sistem ekskresi berdasarkan video itu apa? Kalian bisa, ya silakan. Kenapa kita harus pipis? Kenapa kita harus pipis? Kenapa nggak kayak satu saluran aja sekalian sama pencernaan? Kenapa nggak satu saluran saja sama pencernaan? Jadi sekalian feses, sekalian airnya keluar gitu ya? Karena kadang juga suka keluar airnya juga kan? Iya, makanya kenapa air dari itu nggak ke ini? Bagus. Kenapa saluran kencing berbeda dengan yang di saluran feses? Pertanyaan yang bagus juga. Oke, ini bisa untuk didiskusikan. Selanjutnya apa lagi? Misalnya jadi kenapa kalau misalnya kita lagi berak itu kenapa yang satunya nggak bisa ngeluarin gitu? Jadi satu nyala satu mati. Ini luar biasa. Kita kasih tukaran. Ini warning applause. Nah, sekarang kita akan langsung diskusikan. Silakan. Kita akan berdiskusi. Ini yang nggak masuk siapa? Ada Farhan. Sama siapa yang nggak masuk? Gavier yang nggak masuk ya. Oke. Baik, sekarang langsung gabung. Gazi, ya. Ada Hilal, kemudian ada Arik, ada Aufa. Silakan bergabung di satu tempat. Mejanya bisa diputar. Silakan. Saya akan menjelaskan beberapa bagian dari struktur ginjal di sini. Yang pertama ada bagian luar dari ginjal,
ini ya, bagian luar. Namanya adalah cortex. Fungsinya untuk melindungi bagian-bagian dalam dari ginjal ini. Baik teman-teman, jadi di sini kita memaparkan sistem ekskresi yang terutama dalam organ paru-paru. Jadi fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi ini mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari respirasi. Dari itu fungsinya memproduksi keringat dan minyak. Nah, dan strukturnya membentuk serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Kalau ada epidermis, jadi keringat atau minyak yang dibuat dari dermis itu dikeluarkan oleh epidermis. Dan biasanya keringat ini mengandung air, garam, mineral, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hati dalam sistem ekskresi. Mulai dari pertama kita akan menjelaskan tentang anatomi hati. Ada kelenjar kedua, globus kanan dan globus kiri. Lalu ada juga penyakit-penyakit pada hati, mulai dari hepatitis, abses hati, kanker hati, hemochromatosis, dan sirosis. Itu benda ini fungsinya buat reabsorpsi. Reabsorpsi itu penyerapan kembali. Jadi zat-zat yang masih berguna buat tubuh, contohnya glukosa, asam amino dan ion-ion anorganiknya diserap kembali oleh tubuh dan diserap kembali. Ya sekarang perhatikan ke depan. Kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi dari kalian diskusikan itu ada 4 ya organ dalam tubuh kita yang berperan sebagai sistem ekskresi. Walaupun tadi pas kalian menjelaskan itu kalian menulis sesuatu tapi kurang paham, tidak masalah. Makanya nanti kalian akan diskusikan kembali ya biar paham. Kenapa? Karena esok hari kita akan belajar tentang pembentukan urin. Nah, kalau misalnya organnya kalian tidak paham, nanti kalian akan mengalami kebingungan. Oke, jadi ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Seperti kalian bisa lihat pada gambar. Ini ada kulit yang paling lebar, kemudian ada paru-paru, ada limfa, dan ada sepasang ginjal. Ya, ini 4 ya organ ekskresi pada manusia. Nah, fungsinya untuk apa saja? Sama seperti yang sudah tadi kalian sampaikan. Kelompok kulit menyampaikan bahwa oh ini kulit, fungsinya untuk apa? Untuk mengekspresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Maka fungsi utama dari paru-paru adalah mengeluarkan gas berupa CO2 dan juga uap air atau H2O. Oke. Nah, untuk yang terakhir ya kita lakukan. Coba dari yang teman-teman kalian tadi sudah jelaskan, ada 5 soal dievaluasi untuk kalian bisa jawab. Silahkan masuk ke Bitly evaluasi sistem ekskresi 1. Ketika sudah selesai, langsung kalian masuk ke yang kedua ya, refleksi sistem ekskresi. Baik, ya. Jadi kita sama-sama simpulkan. Ini awal ya untuk sistem ekskresi. Kita sudah mempelajari organnya dan juga fungsinya. Besok kita akan belajar terkait spesifik terkait pembentukan urin dan faktor-faktor apa yang menyebabkan urine formation itu terjadi dalam tubuh kita. Mungkin kita nanti akan sambungkan dengan penyakit dan teknologi yang ada terkait dengan sistem ekskresi. Kita akan tutup bersama-sama. Silakan Rindo untuk dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Silakan Rindo. Sebelum kita keluar kelas, kita dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.